Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadirat Allah yang senantiasa melindungi, menjaga, dan merahmati kita sehingga kita tetap dalam keadaan sehat walafiat. Dan tak lupa pula selawat serta salam kita hanturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW, karena sang bagindalah yang telah menggulung tikar-tikar kejahiliaan dan yang telah membentangkan sejadah-sejadah kebaikan. Karena berkat beliau jugalah yang telah membawa kita dari alam ketidaktahuan menuju alam penuh pengetahuan, dari alam kegelapan menuju alam yang terang menerang seperti saat ini. Perkenalkan, nama saya Muhammad Refli dari Fakultas Perikanan Universitas Madako Toli-Toli, Prodi Budidaya Perairan, Stanbook G21010028. Jadi pada kesempatan hari ini saya akan membahas atau membawakan tema yang berjudul tentang keramba jaring apung atau biasa dikenal dengan sebutan KJA. Yang pertama yang saya akan bahas pada video kali ini yaitu definisi. Yang kedua, macam-macam kolam keramba jaring apung. Dan yang ketiga, kelebihan dan kekurangan kolam keramba jaring apung. Yang keempat, bahan dan alat. Kemudian yang terakhir, yang kelima, langkah-langkah membuat kolam keramba jaring apung. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu definisi. Definisi kolam keramba jaring apung adalah tempat atau wadah budidaya ikan yang ditempatkan di sungai, di waduk, dan di laut. Kolam keramba jaring apung ditempatkan di air yang dalam. Mengapa ditempatkan di air yang dalam? Agar supaya jaringnya bisa mengambang. Kemudian pembahasan yang kedua, macam-macam kolam keramba jaring apung. Ada yang menggunakan kerangka menggunakan pipa, dan ada pula yang menggunakan dengan kerangka bambu. Dan yang lebih umumnya itu di masyarakat sekitar membuat kolam keramba jaring apung menggunakan kerangka bambu. Ada pula kerangka kolam keramba jaring apung menggunakan besi pelat. Jika kita menggunakan kerangka jaring apung menggunakan besi pelat, harganya itu relatif mahal. Kemudian jika kita menggunakan kerangka pipa atau bambu, usia kolam keramba jaring apung hanya kisaran 1 atau 2 tahun saja. Nah, jika kita menggunakan kerangka kolam keramba jaring apung menggunakan kerangka besi pelat, usianya bisa mencapai 4 atau 5 tahun. Kemudian kita masuk ke pembahasan yang ketiga, yaitu kelebihan dan kekurangan kolam keramba jaring apung. Yang pertama, tersedianya pakan tambahan. Nah, tersedianya pakan tambahan karena kita menempatkan kolam keramba jaring apung itu langsung dari alam. Yang kedua, lebih hemat pakan. Lebih hemat pakan karena biasanya ada pakan-pakan alami yang masuk ke kolam keramba jaring apung tersebut, karena seperti yang saya katakan tadi, kita menempatkan kolam keramba jaring apung itu langsung dari alam. Kemudian yang ketiga, lebih aman dari banjir. Nah, jika kita melihat kolam-kolam biasa, jika terjadi banjir, otomatis ikannya akan hanyut. Nah, jika kita menggunakan kolam keramba jaring apung, dia tidak akan bisa terkena banjir karena tempatnya sudah di air yang dalam.
Kemudian yang 4, tersedianya air langsung dari alam. Nah, yang seperti saya katakan tadi, kita menempatkan kolam keramba jaring apung tersebut langsung dari alam. Jadi airnya itu alami, langsung dari alam. Yang kelima, memudahkan dalam penyortiran bibit dan pemanenan. Nah, jika kita menggunakan kolam biasa, ketika kita mau memanen, kita akan membutuhkan waktu beberapa hari untuk pengeringan airnya dan pemanenan ikan. Nah, jika kita menggunakan keramba jaring apung, kita tinggal mengangkat jaringnya saja. Langsung ikannya kita bisa dapatkan semuanya. Nah, yang keenam, populasi ikan terkendali. Nah, jika kita menggunakan kolam biasa, jika kita memanennya, ikan kita tidak bisa dapatkan semua karena masih banyak yang bersembunyi di lumpur-lumpur. Kemudian yang keenam, habitat ikan lebih alami. Nah, kita kan menggunakan air langsung dari alam, jadi habitat ikan itu lebih alami. Kemudian kita masuk ke pembahasan keempat, yaitu bahan dan alat. Bahan dan alat kita menggunakan jaring. Nah, jaring ini kita bisa membelinya saja. Yang kedua, bambu, yaitu untuk membuat rangkanya. Kemudian yang ketiga, drum, bisa menggunakan drum besi dan bisa juga menggunakan drum plastik. Drum ini berguna agar supaya kerangka jaring apung tersebut bisa mengambang ke atas. Kemudian yang keempat, yaitu jangkar. Nah, jangkar ini berguna untuk menahan ombak agar supaya kolam keramba jaring apung tersebut tidak tergeser. Kemudian yang kelima, yaitu palu. Dan yang keenam, tang. Yang ketujuh, kawat. Yang kedelapan, paku. Dan yang kesembilan, tambang plastik atau tali plastik yang berguna untuk mengikat. Kemudian kita masuk ke pembahasan yang kelima, yaitu langkah-langkah membuat keramba jaring apung. Jadi yang pertama itu, langkah-langkahnya kita tentukan ukurannya dulu. Kemudian yang kedua, memasang bambu. Dan yang ketiga, memasang pelampung. Yang keempat, memasang jaring. Dan yang kelima, memasang jangkar. Baik, cukup sekian saja video kali ini yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya manusia biasa yang tak luput dari dosa. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.